Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, jumpa lagi di channel YouTube Impact Podcast. Informasi pajak aktual. aktual. Perkenalkan, saya Rahmi dan rekan saya. Saya Zulfikar. Kami sebagai pemateri pada episode kali ini. Kami berdua bertugas sebagai penyuluh di KPP Wajib Pajak Besar 4. Selamat pagi Bang Zul, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Mbak Rahmi, baik. Gimana kabarnya Mbak Rahmi? Alhamdulillah baik juga. Semoga kawan pajak yang menyaksikan episode kali ini juga dalam keadaan sehat ya Bang Zul ya. Amin. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, seperti yang kita ketahui ya Bang Zul, dalam melakukan penyerahan BKP atau JKP itu pengusaha kena pajak atau PKP itu diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak ya. Nah, dengan adanya faktur tersebut, maka PKP itu memiliki bukti bahwa dia telah menyetorkan, memungut sehingga dan melaporkan SPT PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Nah, namun ada kalanya bukti transaksi dari penyerahan BKP atau JKP itu tidak berupa faktur pajak, melainkan berupa invoice atau dokumen lain gitu ya. Mungkin Bang Zul bisa dijelaskan kepada kawan pajak semuanya bagaimana perlakuan atas transaksi yang tidak berupa faktur ini. Baik Mbak Rahmi, betul sekali yang tadi Mbak Rahmi katakan ya, bahwa seluruh PKP itu diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak setiap kali ada penyerahan BKP atau JKP. Nah, ada kalanya memang Mbak Rahmi ya, bukti transaksi dari penyerahan tersebut ya tidak berupa faktur pajak ya, melainkan berupa invoice ya atau dokumen lain. Nah, terkait hal ini, Direktorat Jenderal Pajak telah memberlakukan dokumen yang memiliki kedudukannya itu sama dengan faktur pajak. Artinya, ya, segala jenis dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak tersebut wajib dikelola sama seperti faktur pajak oleh PKP nih Mbak Rahmi nih ya. Nah, jenis-jenis dokumennya itu sudah diatur nih Mbak Rahmi di Per 16/PJ/2021. Nah, syarat-syaratnya yang dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak itu dijelaskan dalam pasal 5 Per tersebut ya. Ya, dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak ya itu paling sedikit memuat nama, alamat dan NPWP yang melakukan penyerahan dalam hal penyerahan dalam negeri ya. Nah, yang kedua, nama, alamat dan NPWP pemilik barang dan eksportir dalam hal dia melakukan penyerahan ekspor ya. Yang ketiga, jenis barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Yang keempat yaitu DPP atau kalau sering kita bilang adalah dasar pengenaan pajaknya. Nah, yang kelima, jumlah PPN yang dipungut ya kecuali dalam hal ekspor. Yang ketujuh, jumlah PPN yang dipungut ya. Yang kedelapan, nama dan NPWP pembeli atau penerima BKP ya. Yang kesembilan, jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang dipungut atau yang dilunasi. Nah, yang terakhir yang 10, nama, alamat dan NPWP pelaku usaha di KEK. Ya, KEK itu apa namanya? Kawasan ekonomi khusus. Ya, oke. Mbak Rahmi, itu kan tadi syarat-syarat yang apa ya? Dokumen yang harus ada di dokumen yang dipersamakan dalam faktur pajak. Nah, mungkin Mbak Rahmi bisa jelaskan nggak dokumen apa saja sih yang dipersamakan dengan faktur pajak, Mbak? Baik kawan pajak. Sebelumnya aturan terkait dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak ini sudah dijelaskan di Per 10 tahun 2010 tentang dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, itu terdiri dari 10 dokumen. Kemudian ada penambahan di Per 13 tahun 2019 menjadi 16 dokumen dan terakhir di Per 16 tahun 2021 tentang dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak itu terdapat
25 jenis dokumen ya Bang Zul. Banyak ya Ya, dokumennya. banyak sekali. Iya, Jadi iya. saya tidak akan menjelaskan menguraikan satu persatu ya Bang Zul, soalnya banyak banget dan nanti kawan pajak bisa langsung saja baca di Per 16 tahun 2021 jenis dokumennya apa-apa saja, ada PIB dan lain-lain gitu ya Bang Zul. Oke. Nah, untuk episode kali ini kita akan bahas terkait dokumen yang penambahan aja dari Per sebelumnya. Itu terdapat kurang lebih ada 9 dokumen ya. Nah, yang pertama itu adalah SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dengan melampirkan tagihan dan rincian berupa jenis dan nilai BKP tidak berwujud atau JKP serta nama dan alamat penyedia BKP tidak berwujud atau JKP tersebut. Nah, yang kedua yaitu bukti pungut PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE. PMSE ya. Ya, perdagangan melalui sistem elektronik ya, Oke. Bang Zul ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dokumen pengeluaran barang dari kawasan berikat, meliputi dokumen pengeluaran barang asal daerah pabean dari kawasan berikat ke tempat lain di dalam daerah pabean. Nah, dokumen pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari kawasan berikat ke tempat lain di dalam daerah pabean. Nah, yang kemudian dokumen pengeluaran barang dari kawasan berikat ke tempat penimbunan berikat lainnya. Oke. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran BKP milik subjek pajak luar negeri dari kawasan berikat di tempat lain dalam daerah pabean yang dilampiri dengan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP tersebut. Nah, yang kelima adalah SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran atau penyerahan BKP atau JKP dari kawasan perdagangan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean yang dilampiri dengan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP, invoice atau kontrak untuk penyerahan BKP yang dilakukan tanpa mekanisme pengeluaran BKP atau invoice atau kontrak untuk penyerahan JKP dan atau BKP tidak berwujud. Ya. Nah, yang keenam adalah pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus atau dikenal dengan PPKEK yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang dilampiri dengan SSP, SSCP, bukti pungutan pajak oleh Ditjen Bea Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PPKEK tersebut untuk impor ke BKP ke kawasan ekonomi khusus atau KEK. Nah, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah SSP atau pelunasan PPN terkait dengan penyerahan BKP atau JKP oleh pelaku usaha di KEK kepada pembeli dan atau penerima jasa yang berkedudukan di tempat lain dalam daerah pabean yang pada saat impor, pemanfaatan atau perolehan tidak dipungut PPN yang dilampiri dengan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP, invoice atau kontrak untuk penyerahan BKP yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengeluaran BKP atau invoice atau kontrak untuk penyerahan JKP dan atau BKP tidak berwujud gitu. Nah, kemudian yang kedelapan adalah SSP atas pelunasan PPN terkait dengan pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan BKP oleh pelaku usaha di KEK kepada pembeli dan atau penerima jasa yang berkedudukan di tempat lain dalam daerah pabean yang pada saat impor atau pemanfaatan atau perolehan tidak dipungut PPN yang dilampiri dengan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP. Nah, yang terakhir adalah surat ketetapan pajak atau SKP untuk menagih pajak masukan atau perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang dilampiri dengan seluruh SSP atas pelunasan jumlah PPN yang masih harus dibayar berupa bukti penerimaan negara atau bukti pemindah bukuan atau surat bukti pencairan dana ya, surat perintah pencairan dana atau SP2D dan atau penerimaan negara sebagai bukti kompensasi atas utang pajak. Nah, itu dia tambahan dokumen-dokumen yang dicantumkan dalam Per
16 tahun 2021 ini. Selayaknya faktur pajak ya. Nah, untuk dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak ini apakah bisa dikreditkan juga tidak, Bang Zul? Baik, Mbak Rahmi. Wah, tadi penjelasannya panjang sekali ya. Iya. Itu hanya penambahannya ya. Iya, itu penambahannya, belum yang sebelumnya. Ya, belum sebelumnya ya, Iya. yang di PR 13 tahun 2019. Ini hanya penambahannya itu sebanyak 9 ya. Betul. Baik, Mbak Rahmi, untuk yang faktur pajak tadi yang dipersamakan dengan faktur pajak, itu bisa dikreditkan ya. Namun tidak semua yang dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak ini dapat dikreditkan nih, Mbak. Oh, Ya, oke. ada syarat-syaratnya juga ya. Setidaknya jenis dokumen atau invoice yang dipersamakan dengan faktur pajak itu harus memenuhi ketentuan dan beberapa syarat sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan. Oke. Nah, syarat-syaratnya itu yang pertama ya, itu dokumen tertentu itu harus memenuhi syarat formal, Mbak. Nah, ini yang penting ya. Iya. Nah, syarat formalnya seperti apa? Nah, syarat formal itu seperti mencantumkan nama dan NPWP atau NIK ya, yang menerima penyerahan BKP dan atau JKP. Oke. Nah, yang kedua, yaitu ada dokumen tertentu yang harus mencantumkan ketentuan NTPN, Mbak. Oke. Nah, itu NTPN itu kepanjangannya nomor transaksi penerimaan negara. Ya, ini seperti dokumen PIB yang ada di Bea Cukai. Nah, Oke. itu dia data-data PIB tersebut harus sinkron dengan data dari DJP. Oke. Nah, yang ketiga, ada dokumen tertentu yang memenuhi syarat umum dan mencantumkan NPWP serta nama pihak yang memanfaatkan JKP dan atau BKP tidak berwujud dan yang menerima penyerahan BKP dan atau JKP. Oke. Nah, ini seperti dokumen-dokumen pada di pengeluaran barang atau pemasukan barang di daerah pembebayan dan kawasan berikat. Oke. Nah, yang keempat ada juga dokumen tertentu yang mencantumkan kredensial pembeli. Nah, ini bagi transaksi yang ada di PMSE ya. Oh, pemungutan PPN PMSE Iya, gitu ya. pemungutan PPN PMSE. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu dokumen tertentu yang mencantumkan syarat tertentu. Iya. Nah, ini dipakai untuk pemasukan barang di KEK, Mbak. Oh, Ya, iya. yaitu berupa dokumen PP KEK namanya. Oh, iya. Nah, lalu selanjutnya yang keenam yaitu dokumen yang mencantumkan ketentuan tertentu sepanjang dokumen tersebut memenuhi persyaratan umum dan mencantumkan NPWP serta nama pihak yang melakukan pelunasan. Iya. Nah, ya Apanya? kata intinya seperti itu ya, pelunasan. Nah, ini seperti ini, Mbak, SSP atas pelunasan PPN yang terkait dengan penyerahan BKP atau JKP oleh pelaku usaha juga di KEK. Oke. Ya, lalu juga pengeluaran barang dari pelaku usaha di KEK itu harus pakai dokumen tadi. Oke. Nah, yang ketujuh, dokumen tertentu yang tanpa syarat lainnya, yaitu ini adalah surat ketetapan pajak ini ya. SKP ya. Ya, SKP yang untuk penagih pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP atau impor BKP. Nah, ini bisa dikreditkan. Oke. Nah, itu tadi penjelasan mengenai syarat-syarat dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak yang dapat dikreditkan sebagai pajak masukan ya, kawan pajak. Nah, bagi PKP penjual yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak yang disertai dengan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak ini, maka wajib membuat dokumen lain pajak keluaran di e-faktur dan menyerahkannya kepada PKP pembeli. Nah, sebaliknya nanti bagi PKP pembeli akan mendapatkan dokumen pajak keluaran dari PKP penjual tersebut, kemudian menjadi dokumen lain pajak masukan yang juga harus dikelola melalui aplikasi e-faktur tentunya. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara mengelola dokumennya ini ya, Bang Zul ya. Pengaplikasiannya di aplikasi e-faktur seperti apa? Mungkin Bang Zul bisa jelaskan ke kawan pajak bagaimana cara membuat dokumen lain pajak keluaran dan dokumen lain pajak masukan di e-faktur gitu. Oh, di faktur ya? Iya. Wah, ya. Jadi ini memang caranya hampir sama, Mbak, seperti membuat faktur pajak keluaran. Ya, hanya pada saat di faktur setelah login, ya kita membuat faktur pajak keluaran, lalu kita pilih dokumen lain pajak keluaran. Oke. Ya, lalu kita masukkan data-data dokumennya, nomornya juga, Mbak, nomornya bisa sendiri ya, nomor unik ya. Lalu kita masukkan keterangan dokumen, lalu data lawan transaksi dan dokumennya, dan juga nilai dokumen pajak keluarannya. Nah, ketika sudah input nih seluruh data-data tersebut, berikutnya kita simpan dan upload. Oke. Ya, lalu kita klik upload, nanti di
daftar dokumen pajak keluarannya ada upload ya. Setelah itu kita seperti biasa ada manajemen upload di e-faktur. Nah, kita klik upload. Nah, nanti di daftar dokumen pajak keluaran, status yang dokumen tadi kita buat itu menjadi approve. Oh, sampai status approve ya. Maka dokumen tersebut sudah terupload ke sistem Direktorat Jenderal Pajak. Oke, nah itu cara membuat dokumen lain pajak keluaran. Kalau yang dokumen lain pajak masukan, maksud ada bedanya nggak sama ini? Ini kalau dokumen lain pajak masukan ini ada bedanya sedikit nih Mbak. Iya. Ya, kalau faktur pajak biasa ya, yang pajak masukan, faktur pajak biasa itu kan kita mengenal istilah prepulated ya. Nah, di dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak yang bisa masuk ke prepulated itu sementara ini hanya sampai ke dokumen PIB. Ya, yang sudah tersinkronisasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, dokumen pajak lain pajak masukan, dokumen yang disamakan dengan faktur pajak yang pajak masukan, itu kita harus input manual, Mbak. Selain PIB berarti harus manual ya? Kita harus manual. Nah, caranya bagaimana? Nah, untuk dokumen lain yang dipersamakan faktur pajak ya, untuk dokumen masukannya, nah menginputnya bagaimana? Ya, pada saat di faktur ya kita pilih menu dokumen lain, ya lalu ada dokumen lain masukan. Nah, di sana kita masukkan data-datanya, Mbak, seperti NPWP, ya kan, lalu juga data lawan transaksi, nilai dokumen, lalu dokumen yang berupa apa ya, lalu seperti biasa setelah selesai kita input, kita klik simpan lalu upload. Nah, lalu nanti di manajemen upload seperti biasa kita upload lagi. Nah, nanti di daftar dokumen lain pajak masukan ya, statusnya akan berubah menjadi approve. Ini kurang lebih mirip ya Bang Zul langkah-langkahnya dengan penginputan dokumen lain pajak keluaran tadi ya. Cuman bedanya kalau untuk PIB kawan pajak bisa langsung ambil di menu pre-populated ya. Nah, ini Bang Zul, pertanyaan yang sering ditanyakan wajib pajak ya ke KPP kita, itu dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak ini nanti bisa diganti atau dibatalkan sama halnya dengan faktur pajak tidak? Oh ya, ini sama Mbak Rahmi ya. Nanti di menu e-faktur ya, di dokumen lain juga ada menu pembetulan ya kan, atau menu pembatalan dari dokumen lain tersebut. Nah, untuk tata caranya juga sama. Nanti setelah kita batalkan atau setelah kita ganti, kita juga harus menyimpan dan mengupload data tersebut ke e-faktur. Berarti treatmentnya sama ya kawan pajak dengan faktur pajak biasa ya. Baik kawan pajak, sekian pembahasan tentang dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Bagi kawan pajak yang ingin bertanya, silakan untuk komen di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini, dan nyalakan tombol loncengnya untuk dapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Saya Rahmi. Saya Zulfikar. Kami pamit undur diri. Kawan pajak, paham pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.